Ya, selamat petang dan selamat berjumpa saudara dalam Dialog Publik TVRI di kesempatan hari ini, Jumat 12 Maret 2021. Dan saudara, total kasus positif COVID-19 di Nusa Tenggara Timur sampai dengan saat ini atau sampai dengan hari ini berjumlah 10.802 orang, sembuh 8.211 orang, dirawat 2.357 orang, dan yang meninggal dunia 292 orang. Ini angka yang masih cukup tinggi penyebaran COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, saudara, di tengah pandemi COVID-19 saat ini yang masih tinggi, masih terus diupayakan bagaimana cara pencegahannya agar tidak lagi angka ini terus meranjak naik ke paling kurang dia stagnan. Tapi muncul juga berbagai berita bohong atau berita hoaks yang berkaitan dengan virus corona dan juga vaksin nasi yang saat ini sementara dilaksanakan. Nah, berita-berita tersebut biasanya beredar melalui media sosial dan layanan berbagai pesan seperti di WhatsApp, Instagram, hingga ke Facebook. Nah, hoaks tersebut menyebar lewat pesan berantai dan akhirnya menimbulkan kesalahpahaman terkait dengan pandemi corona ini dan juga vaksin yang saat ini sementara dilaksanakan. Dan saudara, kita hadir dalam Dialog Publik TVRI di kesempatan hari ini dengan topik menangkal berita hoaks seputar COVID-19. Dan untuk membahas topik ini telah hadir bersama saya dua orang narasumber saya. Yang pertama, Bapak Abah Molaka, beliau adalah Kadis Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat petang dan selamat datang Bapak Abah. Selamat petang Bung John dan para pemirsa TVRI Provinsi NTT yang saya hormati. Dan narasumber saya yang kedua, Ibu Damiana V. Jahari SKM MKes. Beliau adalah Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinkes Provinsi NTT. Selamat petang, selamat datang Ibu Eti. Selamat petang Pak John dan seluruh pemirsa TVRI di seluruh NTT. Ya, salam sehat untuk kita semua ya. Dan saudara, kita akan membahas sekali lagi berkaitan dengan menangkal berita hoaks seputar COVID-19. Kita tahu ada berbagai upaya yang sedang saat ini dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan upaya-upaya tersebut ya kita harapkan supaya bisa sukses. Tapi seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa muncul juga berita-berita hoaks. Mungkin dari Pak Kadis sendiri, apa saja informasi hoaks yang saat ini sementara beredar di masyarakat? Paling kurang kita tahu dulu itu. Baik, terima kasih Bung John, Ibu Eti dan para pemirsa TVRI Provinsi NTT yang saya hormati. Menarik memang proses perkembangan COVID di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tadi Bung John mengatakan sampai dengan kondisi kemarin yang terpapar positif itu sekitar 10.082 orang. Kalau kita lihat ke belakang, ini yang menarik. Itu datanya sejak 7 Januari 2021 itu hanya 2.472. Itu kondisi tanggal 7 Januari. Setelah itu tanggal 31 Januari 5.000. 31 Januari. Dia 1 bulan lebih sedikit, peningkatannya 100% dari kondisi bulan Januari. Jadi peningkatannya cukup signifikan. Dan ini menjadi sebuah keprihatinan, sebuah hal yang perlu disikapi bersama oleh seluruh masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana langkah-langkah mitigasi yang perlu dilakukan sehingga tingkat perkembangan ini jangan terlalu seperti sekarang. Ada 2 pendekatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, yaitu yang pertama, apapun juga situasi dan kondisi, penerapan protokol kesehatan itu sudah menjadi kemutlakan dan keharusan. Dengan berbagai media, dengan berbagai cara, dengan bekerja sama dengan pimpinan umat beragama dan semua komponen, kita terus mendorong agar penerapan protokol kesehatan itu dilakukan. Tapi ternyata juga sampai dengan tadi pagi Bapak Wakil Wali Kota Kupang masih berpikir, aduh, ini penerapan protokol kesehatan ini kok belum optimal ya. Orang masih berkumpul di mana-mana, masih duduk di mana-mana. Ya, ini menjadi satu pergumulan kita sehingga kita bisa laksanakan dengan baik. Hal yang kedua adalah pelaksanaan vaksin, penerapan protokol kesehatan dan pelaksanaan vaksin. Dan ini nanti sebentar Ibu Eti berkenan akan menjelaskan apa program-program
dan bagaimana mekanisme para masyarakat untuk bisa mendapat vaksinnya. Ini menjadi penting. Di saat kita sementara gencar untuk mendorong penerapan protokol kesehatan dan bahkan pelaksanaan vaksin, tapi kan ada orang-orang usil. Ada orang-orang usil yang memainkan peran yang kita sebut dalam bahasa media sosial itu disebut hoax, berita yang tidak benar tapi seolah-olah dibuat dikemas sampai jadi benar, itu disampaikan. Dan dari data yang kami dapati koordinasi dengan Kementerian Kominfo, sampai dengan bulan Februari berita hoax khusus untuk vaksin, saya ulangi, berita hoax khusus untuk vaksin itu berjumlah 1.402 berita. Itu ada sekitar itu. Itu ada sekitar 1.402 berita yang berhubungan dengan hoax. Sudah berulang-ulang kali kita sampaikan di mana-mana, bagaimana sehingga masyarakat itu bisa mengerti bahwa ini hoax atau tidak. Ciri-ciri hoax itu harus diketahui. Ya, kami terus melaksanakan advokasi literasi tentang hoax. Satu, yang pertama saya minta kepada seluruh warga masyarakat NTT, kalau berbicara tentang hoax, khususnya tentang vaksin, kalau begitu satu berita keluar di platform media sosial, apakah itu Facebook, YouTube, WA, dan lain-lain, maka harus dilihat sumber beritanya. Apakah jelas atau tidak? Jangan sampai ada beritanya tapi siapa yang mengirim di situ ditulis dari titik-titik. Jadi tidak jelas sumbernya. Kalau sudah begitu, maka itu sudah, mari kita abaikan. Saya ajak warga masyarakat kita abaikan itu. Itu ciri hoax yang pertama. Kita tidak boleh terus membaca dan kita jadi takut. Yang kedua, semua foto yang ada dalam berita itu direkayasa, diedit, yang membuat ini ternyata betul ini. Ini harus kita percaya. Padahal itu editan. Itu sifatnya editan. Itu jangan lagi dipercaya. Dan yang paling terakhir yang kekinian dalam hubungan dengan vaksin itu lebih banyak bersifat provokatif, membuat orang sehingga terpengaruh, psikologinya terganggu, tidak percaya kepada pemerintah, tidak percaya kepada program vaksin. Itu sifatnya provokatif. Itu terus dilaksanakan. Tadi saya katakan bahwa sampai dengan keadaan Februari 2021, hoax itu berjumlah kurang lebih 1.402, dan ini saya mau ingatkan kepada seluruh warga masyarakat NTT, itu sudah ada 104 yang masuk dalam proses hukum. Sudah 104. Setelah dilihat oleh Kementerian Kominfo, direkomendasikan kepada Mabes Polri, dan itu sudah dilakukan proses hukum. Sedangkan ada sekian ribuan yang oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan platform media sosial untuk dihapus. Jadi kalau yang tidak terlalu berat-berat, maka itu dihapus, dan bukan Kementerian Kominfo yang hapus, tapi Kementerian Kominfo atas masukan dari daerah, Kementerian Kominfo berkoordinasi dengan platform media sosial, sehingga mereka yang punya kewenangan untuk menghapusnya, untuk bisa menghapusnya. Saya melihat ada sejumlah info atau hoax tentang vaksin. Ada sejumlah itu, lebih banyak ini mengarah kepada ini. Ada sejumlah hal-hal. Misalnya Pak? Misalnya sekarang, jangan ikut vaksin itu, Sinovac itu nanti kalian jadi kelinci percobaan. Itu kan mereka omong di mana-mana. Siapa yang mau jadi kelinci percobaan? Kan dia tidak mau. Yang kedua, katanya itu vaksin Sinovac itu mengandung sel vero. Sel vero itu berasal dari kera hijau dari Afrika. Siapa diri manusia mana yang mau dimasuk dengan selnya dari binatang, apalagi itu kera. Itu berkembang. Ada juga mengatakan bahwa vaksin Sinovac itu mengandung formalin. Mengandung formalin. Ada juga yang mengatakan bahwa ini berhubungan dengan masalah privasi. Jangan dapat itu vaksin, nanti organ tubuh tertentu akan menjadi besar. Itu kan, ada juga yang begitu. Ada juga yang begitu. Nah, ini kan membuat orang menjadi ragu-ragu. Ragu-ragu untuk jadi
Dengan demikian bahwa sudah bisa kita, memang hoax ini kan tujuannya membuat orang resah. Hoax ini, orang-orang tertentu untuk membuat orang jadi resah, orang jadi panik, orang tidak percaya pemerintah, orang tidak percaya kepada kebijakan publik. Nah, saat ini mungkin saya Ya. ke Ibu Eti dulu, Ya. Pak Kadis. Ini menarik karena ini sudah seperti Pak Kadis katakan bahwa ini ada beberapa contoh informasi tidak benar, informasi bohong atau hoax yang sudah bermunculan di media sosial. Kalau kita divaksin, katanya tadi, kita divaksin kita merupakan kelinci percobaan. Vaksin Sinovac ya dari Cina ini berasal dari kera hijau. Terus vaksin Sinovac ini mengandung formalin. Nah, untuk menangkal ini, artinya bahwa supaya masyarakat di sana, di luar sana, karena kita tahu bersama, penduduk Nusa Tenggara Timur sekitar 5 jutaan. Tidak semua juga memiliki informasi ini. Ada yang langsung percaya dengan kondisi seperti ini. Ibu bisa memberikan mungkin gambaran kepada kita vaksin yang saat ini sementara kita gencarkan untuk diberikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, lebih khusus vaksin Sinovac ini dia seperti apa sih Bu? Baik, terima kasih Pak John. Terkait tadi isu-isu hoax yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis, bahwa itu memang benar. Dan kita lihat di Provinsi NTT seperti kejadian di Kabupaten Alor, itu sampai satu warga itu sampai lari ke gunung. Satu keluarga, sampai lari ke gunung karena mendengarkan informasi hoax ini yang tidak benar. Padahal tenaga kesehatan itu hanya ke sana untuk memberikan informasi terkait dengan vaksin ini. Tetapi ada masyarakat tertentu yang menyampaikan hal tidak benar sehingga mereka pergi. Tetapi setelah disampaikan secara detail oleh tenaga kesehatan, akhirnya mereka paham dan mengerti bahwa vaksin ini. Jadi intinya bahwa vaksin ini intinya dari pemerintah ini sangat aman ya. Sekarang ini pasti sudah melakukan uji-uji klinis, tahapan-tahapan, sehingga bisa dikeluarkan oleh Balai POM ya. Jadi ini dia paling utama itu dia sudah memenuhi syarat waktu aman, efektif, itu syarat-syaratnya sehingga vaksin ini bisa beredar dan bisa diberikan kepada masyarakat. Jadi pemerintah sudah menjamin bahwa vaksin ini sangat aman dan diberikan. Dan fungsi untuk vaksinasi ini kita tahu bahwa intinya fungsi dari tujuan utama dari pemberian vaksinasi ini adalah terutama COVID ini adalah mengurangi transmisi, ya transmisi atau penularan COVID. Itu yang pertama. Yang kedua juga menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat COVID. Dan juga yang ketiga melindungi herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap individu atau masyarakat sendiri di lingkungan sekitar masyarakat. Mungkin. Nah, kalau bisa digambarkan kepada kita dampak jangka panjangnya seperti apa Bu? Karena ada juga selentingan di luar sana yang mengatakan ini vaksin ini merupakan vaksin baru yang kita belum tahu dampak jangka panjangnya kayak apa gitu. Jadi ketika hari ini mungkin kita divaksin, mungkin reaksi tubuh kita kan masing-masing berbeda. Tapi secara umum jangka panjangnya aman Bu? Ya, untuk berdasarkan hasil penelitian itu aman. Aman. Memang sehabis disuntik itu tergantung masing-masing kondisi tubuh. Ada yang merasa lemas, ada yang lapar, ada yang ngantuk, ada yang hanya nyeri sedikit dan bengkak. Tapi setelah itu sudah kami lakukan selama 6 hari ini hari terakhir yang menjadikan role model untuk Provinsi NTT. Pelaksanaan sebanyak sudah hampir 2.000 sasaran itu. Selama ini ya hasilnya sangat bagus dan tidak ada kejadian ikutan pasca imunisasi setelah divaksinasi. Jadi yang mereka takut awalnya ragu sampai awal waktu mau di screening, tensi sampai tinggi karena stres. Nah, setelah melihat teman-teman yang lain mereka langsung oh tidak apa-apa ya, akhirnya mau semua divaksin, ajaklah teman-teman yang lain. Jadi sekarang rame-rame semua datang malahan tanpa kita maksudnya belum menginformasikan secara luas, hanya baru mendengar dari teman-teman, mereka sendiri datang tanpa membawa prosedur-prosedur, maksudnya hanya dengan KTP, padahal kami kan minta untuk bisa diregistrasi secara administrasi, menginformasikan supaya bisa masuk ke dalam aplikasi Pikir. Mereka datang saja dengan KTP karena ingin divaksin, padahal kami sudah menyarankan bahwa pemerintah menjamin ya bahwa seluruh akan divaksinasi, hanya secara bertahap dan sesuai dengan ketersediaan vaksin. Jadi jangan ragu, pasti akan semua divaksin. Jadi tahap pertama sudah kita lalui untuk nakes, sekarang adalah untuk pelayanan publik dan lansia. Jadi prioritas untuk tahap kedua ini adalah lansia yang dalam artian pelayanan publik itu umur 18 sampai dengan 59 dan lansia lebih dari 60 tahun.
yang notabene harus mempunyai kriteria kesehatan yang baik, Ya, layak nanti untuk divaksin. syarat-syaratnya itu nanti mungkin Iya. nanti saya akan lebih nanti kita akan berbicara lagi. Tapi Pak Kadis, artinya bahwa ini sudah bermunculan hoax. Kalau tadi ada sampai dengan Februari secara nasional 1.402 berita hoax, 104 ini diproses hukum karena ini memang kita anggap mungkin keterlaluan sampai dengan ya, jadi mungkin ada tindakan hukum yang harus diberikan. Nah, ini juga masyarakat harus paham ciri-ciri dari hoax itu. Bapak sudah jelaskan secara gamblang sumber berita atau kutipan berita itu dari mana. Paling kurang masyarakat harus tahu itu. Foto kita juga bisa bedakan antara asli dan editan, itu masyarakat juga harus jeli, dan juga bahasanya ini lebih provokatif, artinya ciri-ciri dari satu berita hoax itu seperti itu. Nah, bagaimana caranya lagi selain 3 ciri utama tadi, bagaimana caranya agar masyarakat bisa menangkal, artinya bahwa sasaran utama kan masyarakat, supaya masyarakat bisa menangkal berita-berita hoax ini. Oh, ternyata ini hoax. Karena ada juga misalnya dari sisi yang kita yang terpelajar saja, kadang-kadang berita-berita ini muncul, kita anggap oh ini sesuatu yang benar dan kita langsung bagikan ke grup, kita bagikan ke teman-teman. Bagaimana caranya lagi, Pak? Pak Kadis? Baik, ini menarik ini. Bagaimana cara menangkal hoax, khususnya dalam konteks pelaksanaan vaksin. Iya. Ini yang kita fokuskan itu. Kita bersyukur bahwa pemerintah Provinsi NTT untuk tahun 2021 kembali menetapkan satuan gugus tugas pencegahan dan penanganan hoax dan pencegahan penanganan COVID-19. Di dalam itu satuan gugus itu ada banyak sekali kelembagaan, bidang-bidang yang ada, dan sudah memerintahkan kepada Dinas Kesehatan, Ibu Eti mereka, di situ harus ada apa yang disebut call center. Itu salah satu cara untuk mencegah itu, call center dengan nomor yang pernah disampaikan kepada Bapak John, ini baru ini 081 138 277 110. Call center ini antara lain punya tujuan kalau di masyarakat menemukan berita-berita antara lain seperti yang tadi, alamatnya tidak jelas, ada aspek provokatif segala macam, ini tanyakan saja ke call center ini. Pasti di sana teman-teman itu ada di bidangnya Ibu Eti akan menjelaskan, oh ternyata itu berita tidak betul. Berita tidak betul. Atau sekarang juga di dalam struktur penanganan COVID ini, satuan gugus tugas itu, Satgas itu sampai di tingkat RW dan RT, desa, kelurahan dan puskesmas. Nah, ini menjadi narasumber untuk masyarakat bisa bertanya ke sana. Sehingga tidak ragu-ragu lagi dari masyarakat. Dan yang terakhir, hari ini saya hadir di sini, ini mau menyatakan kepada publik bahwa saya ini sudah divaksin. Oh, ya. Jadi kita butuh testimoni. Ya, kita butuh testimoni dari Pak Abah. Ya, saya ini sudah divaksin dari 2 minggu. Nanti hari Senin ini vaksin yang kedua. Tapi setelah divaksin sampai dengan hari ini, saya tidak pernah merasakan sedikit pun perubahan dalam tubuh dan diri saya. Tidak ada perubahan sedikit pun juga. Tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada perubahan, normal-normal saja. Tidak ada hal yang tadi bilang nanti ini berubah, ini begini, ini begini. Oh tidak ada. Sampai hari ini. Dan saya sudah siap untuk vaksin kedua pada hari Senin nanti. Jadi saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang terhormat, jangan percaya. Mereka itu orang-orang yang lagi frustrasi. Orang-orang itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak menyayangi keluarganya sendiri. Karena kenyataannya dalam sejadinya bahwa saya yang sudah dapat vaksin ini sampai hari ini tidak ada perubahan apa-apa. Pak Abah divaksinnya tanggal berapa, Bapak? Tanggal yang di rumah sakit tanggal 12 ya? Tanggal 12. Ya, 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Sampai hari ini tidak ada dampak apa-apa? Tidak ada dampak dalam diri saya. Tidak ada dampak mau sakit, mau meriang tidak, letih lesu tidak, organ-organ semua berfungsi dan berperan seperti apa adanya. Bagaimana kita mau bilang ini vaksin ini ada begini? Saya himbau dan ini fakta yang saya rasakan. Dan setelah saya juga cek di teman-teman pimpinan perangkat daerah, sama semua.
Mereka juga menikmati hal yang sama, merasakan hal yang sama, bahwa kehidupannya seperti apa adanya. Tidak ada hal yang luar biasa. Ini kan harus saya mesti mencari media. Antara lain melalui dialog hari ini untuk menyatakan kepada publik, kepada seluruh warga masyarakat NTT yang terhormat, bahwa jangan percaya kalau ada berita hoax bahwa vaksin itu bisa merugikan kehidupan dari manusia. Itu semestinya. Jadi masyarakat harus percaya bahwa vaksin ini aman. Salah satunya ini Pak Abbas sudah 2 minggu kemarin. Dan nanti hari Senin. Nanti hari Senin lagi di vaksin kedua. Iya. Ini tidak merasakan dampak apa-apa. Ini masih berjalan seperti biasa, tidak ada dampak apa-apa. Tapi yang paling catatan yang penting adalah pada saat di screening, di waktu pergi itu di tensi darah, setelah itu kan ada dokter, orang ahli yang akan screening, akan tanya-tanya. Harus ada kejujuran di situ. Harus ada kejujuran bahwa sebelum pergi vaksin ini, bagaimana kondisi kesehatan tubuh itu seperti apa. Kalau tidak jujur nanti salah mengambil di vaksin bisa terjadi ini. Iya. Harus ada kejujuran. Jadi harus ada kejujuran. Tapi yang menarik Pak Abah, artinya bahwa kita, misalnya kita menyaksikan di beberapa media, mungkin di nasional atau media-media swasta nasional, ada juga banyak aparat yang sampai ketakutan, sampai nangis segala macam. Di NTT seperti apa sih Pak Abah? Ada yang menangis atau seperti apa Pak Abah ketika divaksin? Sampai dengan hari ini. Atau mungkin Pak Kadis? Tidak. Oh tidak. Ini kan butuh apa ya? Kita yakin dulu. Pertama kita yakin bahwa kebijakan ini untuk menyelamatkan anak bangsa. Keyakinan itu dulu. Setelah keyakinan itu kita percayakan kepada petugas. Petugas akan melayani kita yang sangat baik dan benar. Oleh karena itu, pertama harus banyak istirahat dulu. Sebelum vaksin, tolong ada istirahat. Tidur yang cukup, kondisi kesehatan dijaga, supaya tensinya jangan melampaui 90 atau 200, 190 atau 200. Gitu, itu yang harus dilakukan. Jadi yang pastinya akan di screening lagi. Ya, di screening. Saya ke Ibu Eti. Ibu Eti, artinya bahwa ini tentu ada persyaratan-persyaratan. Tadi Ibu Eti katakan bahwa saat ini kan masyarakat karena berbondong-bondong, berkeinginan juga. Ini banyak masyarakat yang sudah yakin bahwa ini aman, datang membawa KTP dan selanjutnya akan dibantu oleh nakes-nakes yang sudah mungkin lebih paham kaitan dengan pendaftaran secara online. Tapi persyaratannya seperti apa sih, Bu Eti? Oke, baik. Terima kasih Pak John. Yang pertama mungkin seperti tadi sampaikan Pak Kadis, kita harus bersyukur ya, pemerintah menyediakan vaksin ini gratis dan kepada seluruh masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tahap pertama sudah kita lalui untuk nakes, dan capaian kita sampai saat ini untuk vaksinasi untuk nakes itu sudah sekitar 98%. Jadi rata-rata nakes itu sebagian, dan masih dipenuhi lagi untuk yang pelaksanaan di dosis kedua nanti untuk sambil berjalan ya. Dan sekarang kita sudah masuk di tahap pelayanan publik, dan posisi kemarin itu kita provinsi NTT itu mendapatkan apa ya, untuk vaksin itu sekitar 7.240 vial. Itu ya, itu untuk provinsi NTT. 7.240 dan vial. itu sudah terdistribusi di 22 kabupaten kota ya. Itu untuk pelayanan publik dan lansia. Nah, fokus untuk lansia ini prioritas pemerintah adalah yang pertama di daerah Pulau Jawa dan Bali yang notabene kasus 40% kematian itu karena lansia. Jadi prioritas di sana, dan masing-masing provinsi itu fokus pertama adalah di ibu kota provinsi. Jadi kita untuk NTT itu sementara hanya untuk di Kota Kupang untuk pelayanan lansia dengan sasaran sekitar 10.000 untuk awal, dengan dari total sasaran 22.000 sasaran lansia yang ada di Kota Kupang. Jadi intinya kita itu karena disesuai dengan keterbatasan vaksin ya. Jadi nanti akan tetap juga didistribusi juga kepada 22 kabupaten kota, dan sampai saat ini tanggal 10 Maret itu pelayanan publik kita yang sudah divaksin itu dari total 402.000 itu sudah sekitar 8.858 orang yang sudah divaksin khusus pelayanan publik ya, sekitar 2%, dan lansia sudah sekitar 1.801 itu khusus di Kota Kupang. Nah, terkait dengan syarat-syarat tadi ya, kita ketahui syarat itu dari usia 18 sampai 59 itu ada syarat-syaratnya tersendiri. Ada juga lansia syarat-syaratnya tersendiri. Nah, kita ketahui bahwa untuk usia 18 sampai 59 tahun itu yang pertama persyaratan itu saat waktu dilakukan screening itu ada jenis-jenis pertanyaan yang ditanyakan.
Nah, dipertanyakan apakah suhunya melebihi saat itu diukur suhu, kalau lebih dari 37 tidak diperkenankan. Jadi harus kurang dari 37, terus saat itu juga dia tidak ada mengalami sesak, ada batuk, ada pilek, terus tensi darahnya juga kurang dari 180 ml seperti tadi yang Pak Kadi sampaikan. Terus kalau dia lagi terkonfirmasi COVID ada kontak erat, itu juga sebaiknya tidak diperkenankan. Jadi kalau saat sudah COVID, berarti dia harus ditanya kronologisnya dia COVID itu sejak kapan. Jadi harus 3 bulan. Harus 3 bulan baru yang sudah. 3 bulan dulu baru dilakukan vaksinasi. Terus yang berikutnya juga ditanya lagi, kalau dulu ibu menyusui tidak diperkenankan tahap awal ya, tapi setelah itu ada hasil penelitian sekarang diperkenankan lagi. Ibu menyusui Ibu diperkenankan. menyusui boleh, kecuali ibu hamil yang tidak diperkenankan. Nah, itu jadi ada perubahan-perubahan. Itu dulu juga tensinya hanya 140 tidak diperkenankan, tapi sekarang sudah bisa 180. Jadi kurang dari 180 ya. Terus juga tidak boleh ada riwayat-riwayat penyakit yang berat ya. Mungkin ada dalam tahap pengobatan, mungkin kanker atau TBC atau HIV, mungkin yang dalam tahap pengobatan itu tidak, atau DM. Kalau terkontrol boleh, yang penting prinsipnya ada keterangan dari dokter yang merawat. Diperkenankan untuk melakukan vaksinasi. Nah, itu untuk usia 18 sampai 59 tahun ya. Nah, untuk lansia selain tadi syarat-syarat tadi yang dari usia 18 sampai 59, ada juga kriteria lain, karena kita lihat lansia itu ada yang memang masih sehat. Kita lihat banyak kan, kenapa sampai diberikan ini, karena banyak aktivitas profesor yang masih bekerja di tenaga kesehatan maupun di pendidikan itu sangat istilahnya sangat masih aktif, dan istilahnya mereka itu berpeluang juga untuk merasa, sehingga diprioritas juga. Dan dilihat itu selain syarat tadi ada persyaratan akan ditanya juga apakah orang tersebut itu dia bisa menaiki tangga 10 anak tangga. Nah, itu bisa tidak? Kalau bisa berarti dia layak untuk divaksin. Terus dia juga seperti tadi tidak lelah, ditanya kalau kelelahan tidak boleh, tidak diperkenankan. Capek, nah itu tidak boleh. Terus tadi tidak menderita penyakit-penyakit yang komorbid ya, yang hipertensi, yang tapi kalau terkontrol dan diperkenankan oleh dokter harus ada catatan keterangan dari dokter yang merawat. Terus dalam beberapa tidak terjadi penurunan berat badan yang sangat signifikan. Nanti itu pasti akan ditelusuri. Jadi intinya yang datang ke lansia itu harus perlu didampingi oleh keluarga ya. Kalau yang masih aktif ya masih sehat mungkin tidak, tapi kalau yang ini harus didampingi. Terus juga tidak punya kesulitan berjalan 100 sampai 200 meter. Nah, apabila dari 3 pertanyaan itu kalau dia menjawab ya, berarti tidak bisa dilakukan vaksinasi. Itu otomatis tidak bisa dilakukan. Nah, itu salah satu syarat. Ibu Eti, artinya bahwa pemberian vaksin ini misalnya ada 2 kriteria, 2 kategori, 18 sampai 59, terus 60 sampai dengan lebih dari 60. Lebih dari 60. Nah, artinya bahwa virus corona atau virus COVID-19 ini kan bukan hanya menyerang usia 18 sampai 59 atau 60 ke atas, tapi usia anak-anak ini juga terpapar virus corona. Kenapa sampai anak-anak itu tidak diberikan vaksin? Oh ya, baik, terima kasih Pak John ya. Jadi ini berdasarkan hasil penelitian uji klinis yang dilakukan, sementara ini tahapannya hanya untuk umur yang 18 sampai 59 dan lebih dari 60 tahun. Mungkin anak-anak itu akan lagi kita lihat tahapan-tahapan berikut hasil penelitian dari tim pakar imunisasi. Mungkin nanti ke depan ada, tapi mungkin prioritas mungkin aktivitas lebih tinggi ini pada sasaran umur sekitar 18 ke atas. Mungkin itu menjadi prioritas. Nah, Pak Aba, artinya bahwa tadi Bapak juga sudah banyak sekali memberikan informasi kepada kita sampai dengan testimoni Bapak sudah di vaksin dan dampak ikutannya sampai hari ini tidak ada, tetap beraktivitas seperti biasa, kondisi tubuh juga masih dirasa seperti biasa. Nah, ini tantangan terbesar ini kan ada di kabupaten, Pak. Artinya bahwa kalau kita bicara dalam lingkup Kota Kupang sendiri, mungkin informasi-informasi kaitan dengan proses vaksin banyak masyarakat dapatkan, tapi masyarakat yang ada di kabupaten kita 22 kabupaten 1 kota atau 21 kabupaten 1 kota ini tidak semua mendapat informasi yang sama. Upaya apa lagi yang akan dilakukan oleh Dinas Kominfo untuk menyebarluaskan kepada masyarakat bahwa
vaksin ini aman, Pak? Ya. Sekarang kami sementara membuat videonya. Ini akan disebarkan ke seluruh kabupaten kota melalui teman-teman Kadiskominfo kabupaten kota. Kami memang sejak awal COVID kerjasama ini sudah dibangun dan menjadi komitmen bersama, komitmen kolektif, sehingga kami terus membangun komunikasi langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam segala penyelenggaraan pemerintahan, terkhusus pencegahan dan penanganan COVID di Provinsi NTT ini. Jadi itu berbagai lewat teman-teman Kadis kita lakukan, tapi juga penyebaran lewat media sosial yang menembus ruang dan waktu dan bisa diketahui oleh masyarakat-masyarakat tertentu. Itu juga kita lakukan melalui kanal-kanal lembaga-lembaga penyiaran, khususnya radio swasta maupun radio lokal pemerintah yang menjangkau kepada kelompok-kelompok masyarakat di desa. Itu kita kerjasamakan. Jadi secara simultan semua kekuatan atau kanal komunikasi dan informasi kita fungsikan, kita gerakan, sehingga masyarakat itu artinya peran komunikasi, informasi dan edukasi publik itu bisa dilihat oleh semua orang. Kadang-kala orang bilang, ya kok terlalu banyak yang menyuarakan. Ini kan mau masalah perilaku. Iya. Kehidupan masyarakat NTT sudah berpuluh-puluh ratus tahun dalam sebuah tatanan hidup seperti orang NTT. Kan kita mau buat perubahan perilaku sekarang, new normal. Nah, perubahan perilaku ini kan harus aspek komunikasi, informasi dan edukasi publik ini kan harus banyak kali berulang-ulang dan oleh semua orang. Makanya di dalam konteks protokol kesehatan, kami atas izin Bapak Gubernur, Bapak Sekda, Bapak Wagub, kita minta pimpinan umat beragama untuk menyuarakan itu. Dan itu kita di lewat kanal lembaga penyiaran menyampaikan itu. Jadi ini masalah perubahan behavior, perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku itu secara sosiologis tidak bisa dalam waktu dekat. Harus terus menerus dan dalam jangka waktu yang agak panjang. Sehingga sekarang ini kelihatannya belum terlalu ini, tapi kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh patah semangat. Kita harus terus mendorong sehingga tatanan hidup baru, new normal, itu akan terus berkelanjutan. Jadi kalau sudah habis vaksin, sudah jalan, sudah bagus, tapi jangan lupa bahwa new normal, pakai masker, jabat tangan segala macam, itu harus tetap kita laksanakan. Harus kita tetap laksanakan karena penyebaran COVID ini kan tidak bisa putus serta-merta dengan adanya vaksin. Nah itu yang saya ingin tanyakan, apakah setelah kita divaksin akan terhindar dari namanya virus corona, Bu? Ataukah seperti apa? Oh, baik, Pak John. Jadi istilahnya sudah divaksin ini banyak kejadian yang kita lihat bahwa ada orang yang setelah divaksin karena pikir bahwa dia sudah divaksin dia akan aman ya. Tahu-tahu ada juga yang terpapar COVID lagi. Jadi memang sebenarnya dianjurkan saat vaksin itu sebaiknya dia tidak boleh tetap menjaga protokol kesehatan dan juga ini menjauhi kerumunan karena kekebalan tubuh ini akan terbentuk ya. Terbentuk itu semenjak kalau seperti ini lanjut usia sampai ke 28 hari. Nah, begitupun juga dengan yang umur 18 sampai dengan 59 tahun. Jadi pembentukan kekebalan itu akan cukup lama ya, sekitar 28 hari itu. Jadi harus dijaga sampai tidak boleh tidak menjaga protokol kesehatan sehingga penularan itu bisa saja terjadi. Gitu, Pak. Jadi penularan masih bisa terjadi kalau kita lalai kaitan dengan protokol kesehatan tadi. Kalau kita setelah divaksin kita tidak menjaga jarak, kita masih berkerumun dan lain sebagainya, tidak menggunakan masker ya percuma juga. Ya seperti itu kan. Walaupun Ibu sudah sampai 28 hari pun juga tetap protokol kesehatan itu tetap kita ini terus tetap kita jaga terus. Ya karena memang seperti Bapak katakan kita berada pada posisi new normal. Ya sebenarnya kita tidak harus mengabaikan apa yang harus kita, misalnya masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan lain sebagainya harus tetap kita
lakukan Lakukan. itu Iya. di kehidupan kita hari ini Iya. dan nanti Hari depan. Iya, hari depan. Ya, kalau kita Betul. sayang diri kita sayang keluarga Iya. kita harus tetap seperti itu. Nah, Pak Aba, artinya bahwa ini juga merupakan tantangan besar bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena tadi Ibu Eti katakan bahwa misalnya untuk nakes ini sudah 98%, artinya bahwa hampir 100% tenaga kesehatan kita sudah divaksinasi. Pelayanan publik ini sudah menjangkau 22 kabupaten kota, ada 402.000 pelayanan publik yang sudah divaksin. Dan masih untuk lansia, ini di tahap pertama ini ada lansia. Di Kota Kupang sendiri sebagai barometer NTT ada 1.801 lansia yang sudah divaksinasi. Nah, artinya bahwa dari jumlah penduduk Kota Kupang sendiri kan ini masih sangat kurang, Pak. Nah, apalagi upaya untuk menyadarkan masyarakat. Kalau tadi kita berkeinginan untuk kita menepis hoaks, artinya bahwa menepis hoaks. Tapi kita juga berkeinginan bahwa kalau bisa semua masyarakat kita, mari kita berbondong-bondong untuk divaksin. Walaupun vaksin bukan segala-galanya. Artinya bahwa kita masih tetap bisa kena jangkitan virus corona kalau kita tidak menjaga diri kita. Apa yang akan dilakukan, Pak? Ya. Pertama dari aspek kebijakan, Bapak Gubernur sudah menugaskan Dinas Kesehatan untuk melatih para vaksinator ini, petugas-petugas ini. Itu sudah tersebar di seluruh kabupaten kota. Fungsi mereka itu ada beberapa, antara lain mereka fungsi medis jalan, tapi fungsi edukasi juga jalan di masing-masing puskesmas. Itu mereka juga mengajak, mereka juga mendorong, itu terus jalan. Dari aspek struktur kelembagaan pelaksanaan pencegahan dan penanganan COVID, Bapak Gubernur meletakkan kebijakan untuk ada sampai di tingkat desa dan kelurahan. Itu bermaksud antara lain fungsi penggerakan. Mereka menggerakkan para sasaran nanti sesuai dengan rencana. Kalau tahap pertama pelayanan publik, tentunya itu sudah ada instruksi gubernur. Harus semua aparatur yang ada di Pemprov harus melaksanakan itu pada waktunya. Kalau untuk lansia, ya para kepala desa sebagai satuan gugus tugas yang ada di depan, garda terdepan, itu bisa menginventarisir, mengidentifikasi dan menginventarisir sekaligus menggerakkan mereka untuk pergi menjadi ini. Karena kalau kita harap ikut mekanisme normalnya harus daftar, dipikir segala macam, tidak akan mungkin. Jadi ada bypassing proses, yaitu hanya bawa KTP, pergi nanti petugas yang ada di loket-loket itu yang akan mendaftar. Ini satu kemudahan. Ya, satu kemudahan yang memang secara struktur kelembagaan sudah dibentuk sampai di tingkat desa dan kelurahan, sehingga kita berharap dengan berbagai kebijakan-kebijakan ini akan mendorong tingkat partisipasi, kemauan dari masyarakat untuk mau membawakan diri dan dilaksanakan vaksin. Saya yakin para tenaga-tenaga yang ada di lapangan, mereka sudah dididik itu. Mereka sudah dididik sehingga aspek persuasif edukatif dalam proses mendorong masyarakat itu akan berjalan, apalagi ada kemudahan-kemudahan di sana. Itu akan dilakukan. Dari aspek kebijakan penganggaran juga sudah dilaksanakan kebijakan untuk melakukan refocusing. Dan itu sampai di kabupaten kota, sehingga dari aspek mobilitas vaksinnya, pergerakan-pergerakannya sampai dengan di tingkat puskesmas yang aman, itu pasti terjamin. Sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi. Jadi itu sejumlah kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wagub untuk dilaksanakan, sambil kami di jajaran staf melaksanakan fungsi komunikasi, informasi dan edukasi publik. Ya, nyambung sudah. Ya, benar. Nyambung sudah. Saya kira demikian. Jadi kebijakan itu terus akan dilakukan oleh Bapak Gubernur dan jajarannya. Nanti di tingkat staf implementasi lapangannya akan di sana. Nah, Ibu Eti, artinya bahwa Ibu katakan tadi bahwa ini sudah hari ke-6 dilakukan vaksinasi kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur di 22 kabupaten kota. Sampai sejauh ini, adakah catatan-catatan yang diberikan teman-teman nakes di lapangan kaitan dengan vaksinasi ini, Bu?
Baik, terima kasih. Ya, tadi yang saya sampaikan 6 hari itu adalah pelaksanaan yang dilakukan oleh tingkat provinsi ya. Oh, di tingkat provinsi, ya. Tapi untuk di kabupaten seperti di Kota Kupang itu pencanangannya sudah dilakukan mulai tanggal 3 Maret. 3 Maret. Dan yang untuk terkait dengan catatan-catatan nakes ya, ini adalah tupoksi dari tenaga kesehatan melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi ya menjalankan, walaupun kita lihat bahwa tenaga kesehatan ini mulai dari saat COVID itu, mulai COVID itu mereka sudah membutuhkan tenaga yang begitu banyak dalam melakukan pelayanan di saat lagi ditambah dengan pelaksanaan vaksinasi. Jadi ya sebagai tugas dan fungsi teman-teman di lapangan mereka melakukan pelayanan. Tapi sampai sejauh ini, apakah ada laporan misalnya kan ketika di screening misalnya, karena ini kita tidak jujur misalnya, di meja pertama kita di screening misalnya, kita tidak jujur mengatakan bahwa kita sedang sementara mengidap penyakit tertentu misalnya, dan ketika dilakukan vaksin mungkin di meja keempat atau seperti apa, saya karena saya belum divaksin, apakah ada laporan misalnya sampai ada yang pingsan atau seperti apa begitu, ada laporan di lapangan, Bu? Kalau di lapangan untuk sementara tidak ada. Selama ini yang terjadi adalah hanya kejadian ikutan yang ringan tadi, yang tidak serius ya, seperti karena pusing, terus karena lemas, tapi yang kejadian yang lebih berat itu tidak ada. Tetapi hal-hal yang seperti ditunda itu ada, misalnya datang karena tensinya tinggi, terus atau karena hamil, atau karena saat datang itu COVID, mereka tidak tahu ya informasi, jadi hanya datang saja atau terdaftar, tetapi kondisi-kondisinya itu saat di lapangan, saat screening itu baru diketahui, dan memang betul-betul saat pemeriksaan fisik itu diketahui dan memang tidak layak ya, berarti tidak layak untuk dilaksanakan vaksinasi. Jadi sampai sejauh ini tidak ada laporan kaitan dengan, berarti memang ini aman. Ya, masyarakat tidak perlu takut. Tapi mekanisme harus ditempuh gitu, Bu. Maksudnya masyarakat datang membawa KTP, setelah itu apa yang harus dilakukan lagi? Nah, nanti di ada berapa tahapan di situ? Ada tahapan, ada sampai meja 4 ya. Jadi pertama masyarakat setelah datang membawakan KTP akan dilakukan verifikasi sasarannya, namanya, apakah sudah NIK-nya, jadi harus intinya adalah NIK. Setelah diverifikasi oke, dia akan lanjut ke meja kedua. Meja kedua itu lalu dilakukan screening, seperti tadi pertanyaan-pertanyaan, apakah panas, suhunya, jadi seperti tahapan tadi syarat-syaratnya. Kalau memenuhi, berarti dia akan lanjut ke meja ke-3 untuk dilaksanakan vaksinasi. Jadi ya setelah lanjut ke meja 3, setelah divaksin akan beralih ke meja 4. Nah, meja 4 itu akan diobservasi selama 30 menit. Jadi sasaran tersebut akan diobservasi selama 30 menit dalam artian tadi untuk melihat apakah ada kasus-kasus kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, selama ini pemantauan kami ya mungkin karena ada yang pusing itu karena tidak makan. Jadi syaratnya itu seperti tadi, harus sebelum divaksin itu masyarakat yang datang itu harus betul-betul, yang pertama harus sehat betul, istirahat yang cukup. Terus kalau bisa sarapan, makan pagi dulu ya. Ibu, ada juga yang bertanya, apakah sebelum kita melakukan vaksin kita harus juga tunjukkan hasil negatif, misalnya rapid antigen kita harus negatif atau swab PCR negatif atau seperti apa? Tidak perlu seperti itu? Tidak, untuk sementara ini tidak. Jadi ini tadi seperti tadi harus kejujuran dari kita sendiri. Kejujuran, ya. Kejujuran dari masyarakat sendiri. Nah, Pak Kadis, artinya bahwa tadi sudah ada call center nih, call center dinas yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, ini bisa bertanya, masyarakat silakan bertanya lebih banyak kaitan dengan informasi-informasi untuk vaksinasi ini. Tapi untuk menangkal hoax sendiri, Dinas Kominfo, apakah masih ada call center yang disiapkan? Misalnya masyarakat menemukan, atau saya sendiri menemukan ternyata ada yang menyebarkan berita hoax. Menurut saya mungkin screenshot ke Dinas Kominfo lewat call centernya atau seperti apa sih, Pak? Ya, kami call center itu tidak boleh ada 2. Apalagi ini menyangkut dengan hal-hal yang pelayanan medis, sehingga call center itu hanya satu ada di Dinas Kesehatan, karena call center ini fungsinya lebih banyak aspek medisnya. Kan pas ini kalau orang yang lagi isolasi mandiri mau sesuatu tanya di call center itu. Orang yang bertanya tentang hoax tentang vaksin itu pasti dijelaskan di call center itu. Tapi yang ada di ini kalau mau menyampaikan informasi publik, kita itu ada kanal media sosial di PPID. Itu ada kanal media sosial
baik itu YouTube maupun Facebook ada, itu bisa menyampaikan berbagai pendapat. Saya sudah bentuk tim ini setiap saat memantau apa informasi-informasi atau isu-isu terkini yang bisa meresahkan. Itu dilaporkan, segera kita koordinasi kalau itu menyangkut dengan medis, nanti kita minta informasi penjelasan dari Dinas Kesehatan, terus kita menjawab itu melalui media yang sama. Nah itu proses bisnis dalam penanganan perkembangan informasi publik dari masyarakat seperti begitu. Jadi itu memang disiapkan. Call center kalau dulu ada posko penerimaan informasi publik, tapi itu kan hal-hal yang bersifat umum. Tetapi call center ini call center yang spesifik penanganan hal-hal medis. Itu kita. Jadi ini call center yang dibentuk lebih khusus ke penanganan medis. Tapi kita juga bisa melihat atau melaporkan lewat kanal media sosial milik PPID yang ada di Kominfo. Dari Kominfo. Itu bisa dilaksanakan. Nah, kita sudah berada di menit akhir persoalan kita sebagai closing statement ya, supaya masyarakat kita yang awalnya mungkin ragu dengan vaksin ini karena ini baru tahap pertama, dapat kita katakan seperti itu. Supaya di tahapan berikutnya mungkin lebih banyak lagi partisipasi masyarakat yang datang mengikuti vaksinasi. Apa yang ingin disampaikan Pak Abah? Yang pertama kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Wagub yang serius untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanganan COVID termasuk pelaksanaan vaksin. Ini terus dipantau dan bahkan sampai dengan tadi pagi teman-teman media itu mendapat vaksin dari pemerintah. Itu komitmennya jelas. Dan oleh karena itu kepada seluruh warga masyarakat kita berharap jangan percaya kepada hoax. Jangan percaya kepada hoax. Karena hoax itu tujuannya hanya mau membuat keresahan. Tujuannya itu hanya mau membuat orang panik. Tujuan itu hanya mau membuat tidak produktif. Biar kau lu mati. Tidak pergi vaksin, kok nanti lu rasa situ. Jadi oleh karena itu jangan percaya kepada hoax. Kalau ada hoax, dengan rendah hati diminta untuk tanya melalui call center tadi di Dinas Kesehatan, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu kami mohon dengan rendah hati kepada seluruh warga masyarakat, seluruh elemen anak bangsa yang ada di provinsi ini, mari kita terus-menerus mengingatkan kepada orang-orang di sekitar kita agar jika sudah saatnya mendapat program vaksinasi, tolong terlibat. Setelah divaksin, ingat tetap disiplin menggunakan atau melaksanakan protokol kesehatan. Jangan pukul dada, nanti bahaya. Jadi tetap pakai masker, tetap cuci tangan di air yang mengalir dengan sabun, jaga jarak, jangan pergi pesta berkumpul dulu. Ini harus terus kita laksanakan. Baik. Saya kira demikian. Ibu Eti sebagai closing statement. Baik. Penanggulangan pandemi COVID ini tidak hanya dilaksanakan dari sisi tadi ya untuk penerapan protokol kesehatan, tapi salah satu alternatif yang sangat cost efektif adalah dengan vaksinasi. Ya, jadi kita ketahui bahwa rantai penyebaran virus corona ini kita harus hentikan ya. Dan intinya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi yang paling utama juga adalah tanggung jawab dari masyarakat sangat berperan aktif di dalam memutus rantai penularannya. Dan seperti tadi bahwa kita dengar bahwa pemerintah itu sudah memberikan komitmen untuk menyediakan vaksin COVID ya kepada seluruh masyarakat Indonesia secara gratis. Jadi kita harapkan bahwa pelaksanaan vaksinasi ini akan dilakukan secara bertahap. Masyarakat jangan khawatir bahwa semua pasti akan mendapatkan vaksinasi. Ya, semua pasti akan mendapat vaksinasi, tapi yang pastinya bahwa vaksinasi itu aman. Aman. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Abah, saya juga ucapkan terima kasih untuk Ibu Eti. Saudara, demikian perbincangan kami dalam dialog publik saat ini, dan mungkin sedikit kesimpulan yang dapat saya berikan untuk kita semua dalam kesempatan dialog ini. Yang pertama sekali adalah vaksinasi COVID-19 yang saat ini sementara dilaksanakan itu aman. Ini sudah ada testimoni bukan hanya dari Pak Abah, tapi sudah ada testimoni dari begitu banyak orang bahwa vaksin ini
aman. Dan selanjutnya kita juga membutuhkan kemampuan untuk menyaring informasi, salah satunya dengan memilih sumber berita yang berkompeten agar kita terhindar dari berita-berita hoaks, karena kita juga harus pikirkan akibat sebelum membagikan sesuatu. Dan saudara, demikian perbincangan kami dalam dialog publik di kesempatan kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya John Hayan ucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.